Chess Prevoir menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang harus dilakukan. Perencanaan undang-undang menentukan prioritas pemerintah dalam mewakili rakyatnya. Maka dari itu, pembatasan RUU dalam prolegnas harus diberlakukan guna menjalankan suatu pemerintah yang berkeadilan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Dewan Juri yang adab dan bijaksana, serta pemerhati hukum yang bermartabat pun tak lupa kepada rekan fikir kami dari tim Pro. Perkenalkan, saya Pramda Zuga selaku pembicara pertama yang akan membawakan jalannya perdebatan kali ini secara efektif dan komprehensif dalam tataran pro terhadap mosi pembatasan RUU dalam program legislasi nasional. Di mana tujuan kami menyetujui mosi ini adalah dengan jelas Dewan Juri yang terhormat untuk mewujudkan program prioritas yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat, yang mana sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, saat ini polemik pengesahan undang-undang mendominasi pemberitaan di tanah air, yaitu mengenai maraknya demonstrasi terhadap pengesahan RUU Omnibus Law yang dirasa janggal karena pembahasannya terlalu cepat. Daftar prolegnas ini pun kemudian menjadi sorotan publik. Kepala BPHN Kemenkumham Beni Rianto mendefinisikan pembatasan rancangan undang-undang sebagai tindakan menekan jumlah maksimal RUU yang masuk dalam pembahasan. Prolegnas bagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 9 UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis dan akan diselesaikan dalam satu jabatan periode. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan Dewan Juri yang terhormat bahwa pembatasan RUU dalam prolegnas berarti tindakan menekan batas jumlah masuknya RUU yang akan dibahas dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dan eksekutif. Kita mengenal ICCPR dalam pasal 16 dan 26 yang menyebutkan bahwa semua orang berhak mendapat jaminan kepastian hukum yang kemudian diamini dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlu kita ingat kembali Dewan Juri yang terhormat, hasil evaluasi BPHN menyebutkan bahwa rata-rata kemampuan membentuk UU hanya 15 hingga 20 saja per tahun. Namun status quo menyebutkan bahwa sejak diberlakukan prolegnas sejak 2004 hanya 61% dari total target yang berhasil disahkan. Hal ini angka tersebut terus turun hingga angka 51% sampai 48%. Hal ini dapat menjadi bukti awal bahwasannya dalam implementasinya DPR dan pemerintah telah gagal mencapai target. Dewan Juri yang terhormat, mari kita bayangkan apa yang terjadi seandainya prolegnas ini tidak dibatasi, maka semakin besar potensi ketidaksesuaian keperluan hukum masyarakat dengan bahasan RUU. Sebagai contoh, RUU Omnibus Law yang dipercaya cacat secara material dan formil. Pancasila dalam sila keempat menyebutkan bahwa DPR dan eksekutif diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mewakili rakyat. Dengan begitu DPR dan eksekutif telah mencederai isi Pancasila. Maka dari itu, pada kali ini akan ada 2 poin argumen yang dijelaskan oleh pembicara kedua kami, yaitu Zeni Aziz, terkait tidak pernah tercapainya target dan kecacatan dan peluang kecacatan dalam RUU yang mekanisme penyelesaiannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami, yaitu Muhammad Hanif. Dengan demikian kami tetap menunjukkan dan tegas dalam pendirian kami menyetujui mosi pembatasan RUU dalam program legislasi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Wellington plus Quisite Monti, hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Maka dari itu, pemberlakuan pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional berarti mengutamakan kebutuhan hukum yang aktual dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan pemerhati konstitusi yang bermartabat, izinkanlah saya, Zenia Aziz Garuninsa, sebagai pembicara 2 untuk menyampaikan argumentasi dari tim kami mengenai mosi perdebatan kali ini, yakni pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Kami berdiri pada tataran pro, yang mana argumentasi kami didasarkan atas 2 pertimbangan utama. Yang pertama, yakni target penyusunan rancangan undang-undang yang tidak pernah tercapai, dan yang kedua, tingginya peluang terjadinya kecacatan formil dan material sebagai syarat pembentukan undang-undang. Sebagai lembaga legislasi, kinerja DPR dalam menyusun peraturan perundang-undangan sering disorot karena target yang ditetapkan tidak pernah tercapai. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, penentuan target rancangan undang-undang belum sepenuhnya memiliki kriteria yang jelas dan tepat. Yang kedua, penentuan target rancangan undang-undang belum sepenuhnya memperhatikan kapasitas dan ketersediaan waktu yang dimiliki DPR, di mana DPR hanya memiliki 2 hari dalam sepekan untuk membahas mengenai legislasi. Yang ketiga, parameter yang digunakan untuk menentukan RUU prioritas sering kalah oleh kepentingan politik. Dan yang keempat, mekanisme yang diperlukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan memiliki waktu yang panjang. Data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebut,
Dari periode 2014 sampai 2019, 50 target RUU yang ditetapkan tidak pernah tercapai. Pada 2017, DPR dan pemerintah hanya berhasil mengesahkan 6 rancangan undang-undang dan 5 rancangan undang-undang pada tahun 2018. Tahun 2019, dari 55 target RUU yang ditetapkan, DPR dan pemerintah hanya berhasil menyelesaikan 14 rancangan undang-undang. Tahun 2020, DPR dan pemerintah kembali menargetkan 50 rancangan undang-undang dalam 1 tahun. Ini menunjukkan DPR dan pemerintah tidak melakukan refleksi atas kinerja mereka selama ini dalam bidang legislasi. Tingginya target rancangan undang-undang juga memperbesar peluang terjadinya catatan formil dan material sebagai syarat pembentukan undang-undang, di mana dua syarat ini merupakan suatu kondisi sine qua non atau syarat mutlak bagi para perancang. Landasan formil memberikan legitimasi prosedural bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah disusun berdasarkan prosedur yang berlaku. Adapun landasan material berkaitan dengan indikator kesesuaian substansi dalam peraturan perundang-undangan. Tingginya rancangan undang-undang akan mengaburkan pandangan dan pemahaman yang komprehensif terhadap dua syarat ini yang dapat berakibat fatal, yakni dicabutnya undang-undang yang telah disahkan. Pencabutan ini akan bermuara pada tidak terakomodasinya kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut akan memberikan suatu penegasan bahwa hukum gagal memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Apabila DPR dan pemerintah tidak memberlakukan pembatasan rancangan undang-undang di masa yang akan datang, maka DPR dan pemerintah hanya akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Pengkajian ulang terhadap target rancangan undang-undang dan penentuan kriteria yang jelas untuk memasukkan rancangan undang-undang ke dalam prolegnas merupakan langkah nyata yang dapat ditempuh oleh DPR dan pemerintah sebagai refleksi atas kinerja mereka selama ini dalam bidang legislasi. Langkah tersebut akan mengingatkan kita kepada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni mengatur dan menata kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Sehingga dapat dinyatakan secara tegas dan lugas bahwa kami tetap berdiri pada posisi kami, yakni menyetujui adanya pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Adapun mekanisme yang kami tawarkan akan disampaikan oleh rekan pembicara ketiga dari tim kami. Sekian, terima kasih. Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang harus dilakukan. Maka dari itu, pembatasan dalam RUU harus dibuat sesuai dengan rencana. Saya Muhammad Hanif Asro dari pembicara ketiga dari sisi pro akan menjelaskan mengapa sisi kontra berada dalam sisi yang salah. Sisi kontra menginginkan sebuah rancangan undang-undang harus memiliki cakupan yang luas. Namun RUU harus dibatasi dalam mencegah adanya sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Kekuasaan yang tidak terbatas juga memperburuk korupnya pemerintahan Indonesia. Yang dibutuhkan dalam prolegnas adalah sistematika yang lebih jelas dalam prolegnas konsepsi dalam pembangunan RUU. Harus lebih realistis dikarenakan tahun-tahun sebelumnya tidak ada RUU yang mencapai target yang dipersiapkannya. Yang diperlukan untuk membuat prolegnas lebih efektif bukan hanya dalam sistemnya saja, namun juga target yang realistis. Nampaknya sisi kontra juga tidak memerhatikan dengan pentingnya keinginan dalam RUU harus mencakup golongan yang luas. Namun, ironisnya, RUU dalam prolegnas terutama dalam akhir-akhir ini justru mencakup terhadap golongan tertentu demi mendapat keuntungan dari kedua sisi. Hal ini sudah dibuktikan dengan besar secara kontroversi Omnibus Law. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan menarik perhatian investor tanpa melihat sudut pandang rakyat. Pembicara satu juga menjelaskan mengapa persoalan dalam rancangan undang-undang juga masih perlu diperhatikan seperti pada tentang muatan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Seperti untuk pengaturan lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar untuk melaksanakan perintah undang-undang terdahulu atau untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sangat luas pengertiannya, belum memberi batasan tentang bidang apapun, batasan jangkauan pengaturannya. Pembicara kedua juga sudah mengelaborasi bahwa RUU tidak mencapai target per tahun.
Hal ini juga sudah dibuktikan dari penelitian lainnya dari Fakultas Hukum di Universitas Indonesia dalam prolegnas RUU tahun 2005 sampai 2009 mencapai target legislasi sebanyak 284 RUU dan yang hanya tercapai adalah 160 RUU. Penelitian tersebut juga merinci terhadap kualitas 160 RUU. Dari semua kategori RUU tersebut, secara substansi tidak memenuhi kebutuhan pembahasan yang mendalam, atau RUU copy paste saja yang berbeda dengan kategori RUU prolegnas dan juga perlu pendalaman dalam pembahasannya. Kepentingan dari penelitian ini dibuat sebelum tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah ini sudah berlangsung lama dan perlu diperbaiki. Mekanisme dalam prolegnas ini adalah dibuat lebih sistematis dan efisien dengan pengkajian target RUU yang sesuai dengan kriteria prioritas serta memperbanyak daya kerja DPR mengarah ke legislasi seperti memperbanyak porsi hari kerja karena kan DPR saat ini hanya memiliki 2 hari kerja untuk legislasi setiap minggu. Dan pemerintah juga harus lebih transparan dalam menyediakan public access dalam materi muatan draft RUU untuk ditempatkan dalam undang-undang. Sebagai dari sisi pro, kami sangat setuju dengan mosi pembatasan RUU dalam prolegnas. Sekian dari kami. Terima kasih. Izinkanlah saya sebagai pembicara pertama merangkum jalannya perdebatan dalam mosi pembatasan RUU dalam program legislasi nasional dalam tataran pro kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia sejatinya adalah negara hukum, penetapan prioritas pembahasan undang-undang menjadi hal yang sangat krusial dalam proses pengesahan undang-undang itu sendiri. Undang-undang harusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pembatasan menjadi hal yang sangat penting dalam pemberlakuan prolegnas. Pernyataan ini bukanlah tanpa bukti, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya data dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebutkan bahwa target prolegnas selama masa periode 2014-2019 banyak 50 RUU per tahun tidak pernah tercapai. Dan fakta bahwa periode 2020 ini menargetkan angka yang sama menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah sejatinya tidak pernah melakukan refleksi atas kinerja legislasi mereka selama ini. Selain itu, seperti yang pembicara kedua kami sampaikan, bahwa terlalu banyaknya target RUU memperbesar peluang terjadinya kecacatan formil dan material sebagai syarat penting dalam penyusunan undang-undang. Jumlah yang terlalu banyak ini, sebagaimana yang pembicara ketiga kami sampaikan, dianggap tidak realistis dan mendapat catatan dari Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia. Selain itu, perlunya perhatian dalam materi muatan hukum haruslah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sebagai subjek hukum utama. Hal ini diamini dalam hasil penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa secara substansi RUU Prolegnas 2005-2009 tidak memerlukan pembahasan yang mendalam. Sejatinya, kecacatan tersebut dapat ditekan dengan perubahan jam kerja DPR dalam pembahasan RUU yang semula hanya 2 hari seminggu, juga publisitas dan transparansi pemerintah dalam menyediakan draft RUU. Dengan argumen-argumen yang kami paparkan, kami dengan tegas tetap menyatakan keberpihakan pada mosi pembatasan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.